Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tebar Kabar hari ini. Ya, kita berharap Anda masih terus bersama kami ya, Mhm. setia bersama kami. Untuk informasi selanjutnya ini mengenai kasus penculikan 200 pelajar putri di Nigeria yang ternyata mengundang reaksi dari dari dunia ya. berbagai pihak. Dari Sekretaris Jenderal PBB sendiri, Ban Ki-moon bahkan sempat mengutus utusan yang untuk menawarkan bantuan menyusul terjadinya penculikan tersebut. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mengirimkan seorang utusan ke Nigeria. Utusan ini akan menawarkan bantuan menyusul penculikan lebih dari 200 pelajar putri di Nigeria. Dalam statementnya, Ban telah memutuskan untuk mengirimkan perwakilan khusus untuk Afrika Barat, Said Djinnit, ke Abuja, Nigeria, untuk membahas cara-cara membantu otoritas Nigeria menemukan para pelajar yang diculik. Dalam pertemuannya dengan para pejabat senior pemerintah, Djinnit akan menawarkan bantuan PBB dan membahas bagaimana PBB bisa mendukung sepenuhnya upaya otoritas untuk memulangkan dengan selamat anak-anak perempuan yang diculik keluarga mereka. Sebelumnya, pemimpin Boko Haram Abu Bakar Shekau mengatakan kelompoknya menculik lebih dari 200 pelajar putri dari kota Chibok pada 14 April lalu. Shekau pun mengancam akan menjual mereka sebagai budak. Penculikan massal oleh para militan Boko Haram ini telah memicu kecaman internasional. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis telah mengirimkan tim pakar ke Nigeria untuk membantu menemukan mereka yang diculik. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan dia berjanji berupaya sesuai kemampuannya untuk membantu menemukan lebih dari 200 siswa perempuan Nigeria yang diculik kelompok Islamis Boko Haram. Reaksi dari berbagai pihak, terutama dari Sekjen PBB yang mengecam aksi penculikan ratusan siswi dari Nigeria ini oleh Boko Haram. Ini memang banyak sekali dan terjadi dari awal April. Penculikan ini sudah mulai hingga ratusan dan hingga kini belum juga ya dilepaskan. Iya, betul. Malah ada ancaman dari Boko Haram sendiri bahwa mereka akan membuat atau menjual 200 pelajar tersebut menjadi budak. Ya, dijual sebagai budak. Kecaman tidak hanya dari Sekretaris Jenderal PBB saja, tapi juga dari Perdana Menteri Inggris David Cameron, bahkan dari First Lady Amerika Serikat Michelle Obama yang mengatakan bahwa penculikan itu sendiri adalah semacam ancaman maupun intimidasi terhadap demokrasi yang sudah berdiri di Nigeria. Ya, konflik di Nigeria sendiri sampai sekarang terkait kelompok Boko Haram belum juga meredah dan dari pemerintah setempat sudah mengupayakan untuk segera menyelesaikan dengan berbagai pihak yang akan bersinergi untuk menuntaskan kasus tersebut. Baik, sekarang kita ke informasi selanjutnya tadi. Ya, terkait aparat Xinjiang yang akhirnya juga menangkap ratusan orang lagi. Ini tapi berbeda dengan informasi dari kelompok Boko Haram ya. Kali ini ratusan ini ditangkap sepanjang 6 pekan terakhir atas tuduhan penyebaran video teroris. Aparat keamanan wilayah Xinjiang, Cina telah menahan lebih dari 200 orang sepanjang 6 pekan terakhir atas tuduhan penyebaran video teroris. Aksi itu dilakoni di tengah gelombang serangan di sejumlah stasiun kereta api. Kepolisian di wilayah berpenduduk mayoritas Muslim etnik Uighur itu menahan sebanyak 232 orang. Mereka dituding telah menyebarkan berbagai rekaman video di dunia maya yang mempromosikan terorisme. Sebelumnya pada akhir Maret lalu, pemerintah daerah Xinjiang resmi melarang pengunduhan, penyimpanan, dan penyebaran video terkait aksi terorisme melalui internet. Teror yang dimaksud juga berupa ekstrim agama dan separatisme kelompok-kelompok etnik. Penangkapan ratusan orang dengan tuduhan menyebarkan video terorisme dilakukan aparat Cina di tengah gelombang insiden penyerangan di stasiun kereta di wilayah Xinjiang dan sekitarnya. Pada April lalu, sekelompok orang bersenjata belati menyerbu stasiun kereta di Urumqi, ibu kota Xinjiang, sehingga menyebabkan 3 orang tewas dan 79 lainnya cedera. Kemudian pada Maret silam, 29 orang tewas dan 143 lainnya luka-luka, tak kalah sekelompok orang bersenjata parang menyerang stasiun kereta di kota Kunming. Beijing menuduh sekelompok separatis seperti Partai Islam Turkistan, TIP, dan Gerakan Islam Turkistan Timur atau ETIM
sebagai dalang di balik rentetan kejadian tersebut. Ya, aksi yang dilakoni sendiri ini menanggapi orang-orang Uighur ya yang menggunakan internet dari mengungkap kebijakan-kebijakan Cina yang tidak menjunjung toleransi. Nah, Iya, penangkapan ini sendiri kelanjutan ya dari beberapa kejadian-kejadian yang kemarin sempat menimpa beberapa masyarakat China, terutama mereka yang menggunakan transportasi umum seperti kereta. Kita tahu bahwa ada kejadian pisau seperti itu kan, tragedi pisau yang menewaskan beberapa orang. Itu ternyata berkelanjutan dengan penangkapan beberapa penduduk di kawasan Xinjiang yang notabene merupakan kawasan berpenduduk paling banyak gitu ya, muslim, etnik muslimnya di situ. Nah, sejumlah kelompok sendiri membela bahwa hak asasi manusia mengangkat ketegangan di Xinjiang ini memang disebabkan oleh pemerintah yang menindas budaya dan kebijakan yang disampaikan. Seperti sekarang itu masih terus chaos ya kejadiannya, dan ini bukan kali pertama keributan antara aparat dengan sekelompok tertentu atau warga etnik Uighur ya, di daerah Xinjiang, tapi sudah beberapa kali dan ini merupakan puncaknya dulu karena telah menangkap sekitar 232 orang penduduk Xinjiang. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali untuk Anda dengan kabar terkait Manchester City ya yang akhirnya dinobatkan meraih sebagai juara Liga Primer. Selamat ya. Lalu juga untuk Anda yang penasaran ini, karena sebentar lagi ada film yang mempertemukan dua superhero antara Batman dengan Superman. Wah. Ngapain mereka nanti ya? Nggak tahu. Tapi jelas untuk peran Batman-nya ternyata jatuh pada aktor Ben Affleck. Dan semuanya secara lengkap untuk Anda di Tebar Kabar.